Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya YT Eko HY. Silakan sebelum menonton video ini bisa klik subscribe dulu dan like-nya. Seperti biasanya hari ini saya akan membahas seputar PPDB tahun 2022, khususnya wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan membahas cara pengajuan akun PPDB. Yang pertama, sebelum Anda pengajuan akun, silakan persiapkan file-file apa saja yang harus dipersiapkan, seperti KK, fakta integritas, dan nilai raport. Untuk fakta integritas silakan bisa diunduh formatnya di deskripsi. Dan kita mulai saja ya. Ini kita buka webnya, ini kita versi demonya. Silakan bisa diikuti. Setelah Anda melihat video ini silakan langsung dicoba. Jangan khawatir kalau Anda mencoba link ini, karena nanti link ini sebelum tanggal 15 akan dihapus. Ini alamatnya jateng.demo. Ingat ada demonya. Artinya demo di sini adalah khusus untuk latihan. Jadi nanti data yang Anda di sini tidak akan digunakan untuk PPDB real sesungguhnya. Jadi ini untuk latihan saja, jangan khawatir. .siap-ppdb.com. Kita enter. Nah, ini tampilannya, tampilan menu awalnya. Ini ada demo, ada situs demo, ini linknya juga ada demo. Nah, kata-kata demo di sini adalah untuk latihan. Jadi kalau kalian sudah pernah mendaftar di sini tidak usah khawatir. Nanti pada saat real pendaftaran tanggal 15 maupun tanggal 29, ini nanti datanya akan awal lagi dan akan diverifikasi juga. Nah, di sini tampilan awal itu ada dua jenjang. Ini jenjang SMA dan jenjang SMK. Silakan kalian bisa pilih salah satu. Misalkan di sini SMA. Dan tahun 2022 untuk zonasi sudah dibagi dua. Ini ada zonasi dan zonasi khusus. Saya jelaskan dulu, zonasi khusus itu sebenarnya dulu sudah pernah tahun sebelumnya, hanya saja digabung, sistemnya sudah otomatis. Untuk sekarang, untuk memperjelas, ini dipisah. Jadi zonasi khusus ini diperuntukkan khusus kecamatan yang tidak ada sekolah SMA dan SMK-nya negeri. Ini contoh, misalkan di Kabupaten Pemalang SMA Negeri 1 Moga, itu zonasi khususnya adalah Desa Pulau Sari. Jadi nanti untuk siswa yang ingin daftar di jalur zonasi, silakan daftar di zonasi khusus. Kalau tetap Anda mendaftar di jalur zonasi saja, ini tetap bisa, hanya saja nanti akan kalah karena otomatis lebih dekat dengan Moga. Jadi kalian sudah disediakan menu khusus ini. Zonasi khusus nanti seleksinya ya sama-sama di zonasi khusus. Jadi Pulau Sari itu sendiri, seperti SMA Negeri 1 Randu Dongkal itu juga sama, Warung Pring, dan begitu seterusnya. Kalian pinter-pinterlah mencari informasi zonasi sekolah X kira-kira mana saja. Kemudian yang berikutnya afirmasi. Nah, afirmasi di sini untuk tahun kemarin sudah dipisah ya. Ada dua, nakes dan miskin saja. Kemudian untuk tahun ini akan dipisah, jadi nanti ada anak yatim piatu karena diakibatkan orang tuanya meninggal kena COVID. Kemudian anak nakes, ini masih seperti biasa, itu silakan dicek lagi berapa persen. Kemudian anak di sini tulisannya miskin itu masih. Kemudian berikutnya jalur perpindahan orang tua dan prestasi. Nah, di sini untuk pengajuan akun ini wajib bisa di jalur mana aja karena pengajuan akun, jadi belum mengarah ke jalur. Kalau jalurnya itu nanti ketika milih sekolah pada saat tanggal 29. Kalau ini bisa di mana aja. Misalkan kita klik zonasi. Nah, kita klik zonasi. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ada menu yang di bawah jenjang SMA, ajuan akun, cetak ajuan akun. Di sini ada daftar jalurnya, pastikan yang warna abu-abu ada di jalurnya. Ini zonasi misalkan.
Di sini ada calon peserta didik baru, pengajuan akun. Sebelah kanan juga ada. Karena kalian belum pernah sama sekali mengajukan akun, jadi Anda jangan ngeklik yang warna biru ini maupun yang merah. Jadi kalian klik yang warna oranye, ajukan akun. Klik satu kali, klik. Dan di sini disarankan menggunakan laptop atau komputer karena nanti ada upload berkas dan nanti unduh PDF. Nanti ketika pakai HP nanti akan kerepotan karena di situ nanti juga akan menginput nilai dan lain-lain sangat kecil. Ditakutnya nanti ada salah input. Nah, setelah muncul halaman ajuin akun, di sini disuruh mengisi NISN. Silakan NISN kalian dimasukkan. Kemudian dalam provinsi ini khusus, misalkan siswa dalam provinsi itu memang di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi kalau di luar Jawa Tengah, pilihnya luar, misalkan Jakarta atau Jawa Timur, misalkan seperti itu. Nanti akan menginput semuanya. Tetapi kalau dalam provinsi ini nanti otomatis ini anak sekolah di mana, akreditasinya apa, ini otomatis. Kita klik dalam provinsi. Kemudian pilih jenis lulusannya dari SMP. Tahun lulusnya tahun berapa? Tahun 2022. Nah, di sini ada masukkan kode keamanan. Misalkan kode keamanan kiranya tidak jelas, Anda bisa klik yang di sebelah kanan muat ulang. Klik. Nah, nanti otomatis akan berubah. Nah, kemudian masukkan 3485. Ketika ini sudah semua, klik lanjutkan. Setelah lanjutkan, nah ternyata di sini muncul SMP Negeri 5 Ranu Dongkal, akreditasinya juga akan muncul ini A. Nanti ada poinnya juga. Ini stepnya nomor peserta, info peserta, unggah berkas, cek ulang, selesai. Ini biodatanya, kemudian domisilinya. Nah, ini dipastikan sesuai KK. Kemudian sesuai KK. Kalau pondok dan lain-lain nanti ada keterangan surat resminya dan nanti akan dicek sudah sesuai dengan berdasarkan data Kemenak provinsi atau belum. Jadi seperti itu. Sesuai KK, alamat misalkan, kemudian kecamatannya, walaupun sekolah misalnya di Dongkal, kemudian memang rumahnya di KK-nya itu kecamatannya misalkan Taman, Kabupaten Pemalang, kelurahannya di sini Kabunan. Nah, ini misalnya Kabunan karena yang sering banyak tanya itu Kabunan. Karena jaraknya itu jauh banget ya, tidak dekat, terlalu dekat juga tidak. Ini ya Kabunan, seperti mungkin Banjardawa maupun yang lain. Silakan bisa dicoba sendiri. Kita klik cari dan ini nanti otomatis RT RW. Nah, otomatis ini alamatnya di sini. Kemudian domisili dalam provinsi tadi udah dipilih, jangan lupa diisi. Kemudian tanggal KK-nya, misalkan di sini 10 Juni 2020 misalkan, atau tak ini 2019 nah, misalkan. Kemudian akreditasinya nih sudah otomatis. Selanjutnya pilihan kurikulum sekolahan, silakan dipilih kurikulum 2006 atau 13, misalkan 13. Kalau 13 nanti di sini otomatis disuruh menginput nilai rapot 4 mapel ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan bahasa Inggris. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan nih ya, pengetahuan, keterampilan semester 1 sampai dengan semester 5. Dan ingat, nilai yang diinput di sini adalah satuan. Misalkan di rapot kalian nilainya puluhan, misalkan 80 atau 81, berarti diketik 8.1 artinya 8,1. Begitu seterusnya, misalkan ini 8,5. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini saya coba input dulu. Nah, misalkan ini nilainya sudah saya input semua, nilainya satuan, kemudian nilai rata-ratanya otomatis akan muncul. Nah, ini nilainya 33,81.
nilai kejuaraan di sini kan ke disable, nanti pada saat verifikasi bisa diinputkan nanti. Nah, tahun ini bedanya, kalau tahun sebelumnya itu kalian bisa verifikasi sendiri maupun pengajuan akun sendiri. Kalau ini Anda harus pengajuan akun wajib sendiri. Setelah itu verifikasinya harus ke sekolahan. Nanti bukti fisik dengan yang diupload akan dicocokkan, termasuk data yang diinput di sini akan dicocokkan sesuai tidak. Nah, nanti kalau udah sesuai nanti akan dicetakkan tokennya. Nah, ini data kejuaraan, tambah informasi dan dana bla bla lah. Kemudian status anak guru lah, kalian jangan sampai milih. Kalau Anda anak guru, otomatis Anda hanya bisa daftar di jalur perpindahan orang tua saja. Tapi untuk jalur yang lain tidak bisa. Jadi jangan sampai salah. Di sini bukan anak guru misal. Kemudian anak panti asuhan itu juga nanti ada daftarnya berdasarkan provinsi. Ini bukan. Anak yatim piatu atau bukan, itu juga ada datanya. Misalkan bukan. Ketika ini data udah semua, sudah serasa sudah diinput semua, klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, di sini kalian disuruh mengupload file. Nah, ini fakta integritas, silakan bisa unduh formatnya di deskripsi. Dan file ini bisa diupload, bisa berupa gambar maupun PDF. Silakan pilih salah satu. Maksimal ukurannya adalah 1 MB. Dan disarankan ini jangan difoto ya. Kalau difoto rata-rata pasti nggak jelas. Walaupun difoto yang penting jelas dan mudah terbaca dan rapi ya. Jangan mencong-mencong atau yang lainnya. Nah, misalkan fakta integritas kalian sudah disiapkan, tinggal klik upload saja. Kita pilih. Nah, misalkan fakta integritas. Nah, kemudian yang kedua KK. Setelah itu nilai raport. Nah, nilai raportnya. Ketika 3 file ini sudah diupload, kalian tinggal klik lanjutkan. Nah, setelah itu sebelum Anda klik selesai akan disuruh konfirmasi lagi, dicek sudah sesuai belum. Nah, ini akreditasi karena A otomatis poinnya 1. Kurikulum, nilai raport sekian, nilainya ini. Berkas file yang diupload yang pertama kali adalah integritas, KK, sama nilai raport. Jika sudah sesuai, klik setuju, centang, baru klik lanjutkan. Ini yang map, silakan Anda jangan sampai salah ya kalian. Nanti kalau salah juga akan diverifikasi juga. Jadi kalau bisa, kalau udah sesuai kan lebih cepat. Nah, jadi nggak merepotkan. Kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, ini tandanya Anda sudah selesai. Nah, sudah selesai untuk pengajuan akun. Tinggal langkah berikutnya Anda adalah cetak bukti pengajuan akun. Nah, ini selain dicetak, kalau bisa disimpan PDF ya. Jadi kalau ini rusak atau hilang, Anda bisa nyetak ulang. Dan nyetak ini pun nggak bisa nanti nggak apa-apa. Ketika mau verifikasi baru nanti dicetak. Nah, ini ada tulisan demo, ini artinya ini untuk latihan ya. Jadi seperti ini, nanti akan silakan dicetak ya. Ini silakan baiknya disimpan ke PDF aja. Ini saya menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome juga bisa, silakan. Simpan, tanda bukti, ini simpan, save. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah coba kita buka lagi webnya. Kita masuk ke jalur zonasi, klik. Kemudian melakukan ajuin akun. Nah, ini diklik. Nah, nanti saya kasih perbedaannya. Kalau Anda belum melakukan verifikasi ke sekolahan, Anda misalkan di sini klik aktivasi akun. Misalkan
nomornya, NISN-nya ya, NISN-nya. Nah, tokennya atau aktivasi ini tadi ya. Nah, ini kan ini 228131. Kita coba 22 tadi berapa? 228131, kemudian kode keamanannya 7287. Kalau kalian belum melakukan verifikasi berkas ke sekolahan, silakan bisa datang di sekolah yang terdekat, tidak harus di sekolah yang dituju. Kita klik cari akun apa yang akan muncul ini. Nah, nanti otomatis akan muncul maaf, data akun Anda masih dalam proses verifikasi. Nah, ini tandanya ketika Anda sudah ngajuin akun, wajib kalian datang ke sekolahan membawa dokumen-dokumennya. Nanti akan dicek sama panitia PPDB. Data tersebut akan diverifikasi oleh petugas panitia PPDB di sekolah tersebut.